tadi sudah dijelaskan sedikit ya Pak ya, tapi kita pengen tahu Pak seberapa besar gitu ya kerugian ini yang ditimbulkan oleh serangan dari OPT. Kalau misalnya kita lihat tadi bahwa OPT ini dapat menurunkan selain hasil gitu ya, tapi juga bentuk kualitas dan kuantitas gitu ya. Jadi itu Bu Asti, jadi mengenai kehilangan hasil atau kerugian yang diakibatkan oleh OPT itu tergantung populasi dan intensitas serangnya. Secara umum itu bisa menurunkan dari dari 20 sampai 95% penurunannya. Sekali berarti. Dan merusak kualitas juga, bukan hanya kuantitasnya tapi kualitasnya. Dan yang dibutuhkan oleh konsumen kan kualitas sebenarnya. Meskipun juga kuantitas juga, jangan seperti kita tuh masih impor beras, masih ini, nah itu beras naik lah, yang turun sepatu Mbak. Oh iya. Jadi selalu di bawah. Jadi itu apa namanya, kehilangan hasilnya itu sangat bervariasi sekali tergantung pada lingkungan yang keberadaan di lingkungan itu, apakah memicu peningkatan populasi OPT-nya atau tidak itu. Jadi semuanya itu ketergantungan pada populasi dan intensitas. Kalau FAO ini melaporkan kan tahun 2021 itu 2021 itu produksi tanaman itu 40% menurunnya. Dari 40% itu kerugian yang dihitung oleh FAO itu 220 miliar dolar itu. Coba bayangin saja berapa susahnya rugi ya, kerugian kita, dan itu pun sebenarnya itu anak kelalaian kita kan. Kelalaian kita bagaimana mengelola OPT itu dengan baik. Kalau ekosistemnya itu bagus, stabil, diversifikasinya, diversitinya itu terjaga, itu akan stabil. Kalau sudah dialihkan menjadi kebutuhan manusia yang sangat besar secara ekonomis, dibuat itu menjadi monokultur dan sebagainya dengan teknologi yang tidak yang tidak selaras dengan timbul tengah alam dan timbulnya hama dan penyakit, itu akan menyebabkan yang besar itu. Apalagi sekarang ditambah dengan iklim yang berubah, anomali iklim yang berubah itu. Kira-kira bagaimana Pak pengaruhnya dengan OPT-nya ini akhirnya? Ya, kalau perkembangan OPT-nya sendiri, terutama musim hama ya, betul, Pak. Itu metabolisme tanaman itu kalau semakin mekanisme OPT tadi, hama tadi, semakin tinggi suhunya, itu metabolisme semakin tinggi dan itu akan mempercepat dari umurnya. Jadi perkembangannya, siklus hidupnya semakin pendek, kemudian telurnya semakin banyak menjadi peledakan populasi itu. Jadi itu baru dari FAO ya, yang dari kita sendiri itu yang tertulis, yang kita baca dari penelitian yang lalu dan sebagainya, itu serangga kumbang serangga kumbara. Belalang kumbara itu di Lampung dan di Sumba Timur ya. Pertama di Lampung itu semakin banyak, jadi populasinya berceceran di jalan-jalan gitu. Bentuknya polifak ya Pak ya? Ya, polifak. Dia makan segala macam tanaman yang ditanam oleh petani. Jadi kerugian sangat besar sekali. Dan itu kalau katanya dari buku itu, kalau dia terbang bersama migran bisa menutupi matahari, sinar dari matahari. Itu coba bayangin. Itu Pak, begitu besarnya. Masif banget ya berarti. Itu untuk tanaman padi dan jagung ya, yang banyak tanaman pangan. Bagaimana kita manusia mau makan apa kalau sudah habis nih? Akhirnya masa kita impor terus itu ya, itu yang nggak perlu itu. Kemudian sawit demikian juga itu. Jadi akibat dari ulat api ya, ulat api itu bisa menurunkan produksi 12 sampai 24%
dengan kerugian 1,9 miliar. Eman-eman kan? Coba 1,9 miliar itu kalau gara-gara ulet itu. Kalau disubsidikan ke petani, petani kan lebih makmur ya. Lebih makmur, lebih sejahtera. Karena petani sekarang agak kurang diminati oleh generasi muda karena apa? Karena hasilnya betul itu, Bapak, betul hasilnya sekali. itu tidak bisa maksimal, tetapi harga yang penting yang menentukan harga. Kita petani kita sudah pinter, bisa memproduksi mencapai cukup tinggi ya katakan dengan itu. hasil Tetapi setelah panen, hasil panennya tidak terjual atau dengan harga murah. Nah itulah yang salah satunya. Oleh karena itu pemerintah akan bisa menaikkan harga dan minat pemuda itu bisa ke pertanian dengan mekanisasi. Betul. Jadi itu perkembangan teknologi ini memang harus masuk ini. Masuk iya, kalau nggak masuk. Nah sekarang digital pun juga harus merancangkan apa namanya berapa pupuknya, berapa itu kan sudah mulai kita ini kan direncanakan sejak dari awal proses penanaman. Terus tembakau demikian juga kehilangan hasilnya juga cukup tinggi. Ini bahkan dari penelitian itu hanya 200 meter persegi itu kerugian bisa 2 sampai 4 juta. Itu 200 meter persegi loh, Mbak. Iya, karena tembakau itu kan termasuk tanaman kosmetik kan? Iya. Artinya dia harus berpenampilan cantik, artinya daunnya tidak bolong, kemudian jadi saya kira tanamannya didandanin gitu, ternyata bukan ya. Ini serangannya dari serangan apa ini Pak kalau di tembakau ini dia? Kalau di tembakau itu ulat ini ya seperti Sporophthora itu bisa Heliotis itu cukup membahayakan di sektor ini. Apalagi kalau apa namanya dia hidup itu di dalam kondisi lahan kering kan, musim kering artinya. Nah musim kering yang seperti saya katakan tadi metabolisme kan meningkat. Apalagi itu memperpendek umur, memperbanyak telur dan itu akan lebih banyak mempercepat siklus hidupnya. Itu ditinjau dari ini ya, hanya 200 meter. Kerugiannya karena tanaman kosmetika ya, tanaman kosmetika itu yang dalam arti ini bukan lipstick, bukan bukur, tapi tanaman yang harus bertampilan cantik gitu ya, cantik di mata konsumen. Tapi nggak ada bagus, nggak ada ya. jadi pasti cantik gitu, cantik yang diunggul-unggulkan ya. Itu. Jadi itulah begitu besarnya kerugian yang bisa ditimbulkan oleh OPT itu. Ini menarik sekali memang ya, ternyata sebegitu besar serangan dari OPT ini hingga dapat menurunkan 40-90% total. Bahkan puso Bu. Nah itu dia. Bahkan puso itu enggak gagal panen itu. Nggak bisa dapat apa-apa, padahal kita membudidayakan untuk mendapatkan hasil betul sekali. Iya betul banget. Jadi di sini bisa kita tarik bahwa benang merahnya bahwa seurgent itu nih pengendalian dari OPT dan proses pengendalian ini memang harus dari awal gitu ya. Upayanya adalah untuk menghindari kehilangan hasil tadi gitu ya.